Hai guys, welcome to channel NSID. Di pembahasan kali ini akan memasuki chapter 3 yang berjudul Formula Front. Kemana perginya Tilvik, dan cara rahasia apa yang membuat mereka bisa melakukan Vic yang merupakan orang yang berbakat. Oke, dan begitu berikut pembahasan Light Novel No Game No Life volume 10 part 3. Sudah 2 hari berlalu sejak pertemuan mereka dengan Vic. Sekarang banyak lembaran kertas yang menunjukkan foto Tilvik tersebar di ibu kota Haddonfield. Saat ini mereka sedang mencari keberadaan Tilvik yang entah bagaimana berhasil melarikan diri dari Jibril. Jibril yang tidak berhasil menangkap Tilvik meminta maaf ke Sora karena telah membuat kesalahan. Pada awalnya saat mengejar Tilvik, di saat itu Tilvik menghantam palunya ke tanah dan seketika itu membuat sebuah ledakan yang sangat besar. Jibril yakin Tilvik telah mati akibat ledakan itu. Namun Sora dan Zoro tidak berpikir demikian, karena Jibril juga tidak tahu di mana keberadaan Tilvik. Saat ini Sora mengunjungi tempat Vi dan Kurami berada, dan maksud menanyakan keberadaan Tilvik. Menurut Sora, Vi mampu menggunakan upacara segel, jadi dia bisa memenuhi janjinya Vi, seperti meminjam bahan dan personel, dan memberikan gambaran desain ke staf untuk upacara segel, dan meminta mereka membangun unit yang sesuai. Namun masalahnya adalah ras kurcaci yang menjadi personelnya tampak terlalu setia. Sebagai contohnya, dia melihat Vi yang duduk di atas punggung seorang kurcaci. Memang benar Vic mengatakan dia akan meminjamkan personel untuk membantu mereka. Namun Sora berpendapat jika tindakan yang dilakukan oleh Vi itu telah melewati batas. Kemudian Vi memberitahu jika dia telah menggunakan game untuk membuat kurcaci itu menjadi budaknya untuk sementara waktu. Sora yang mendengar hal itu berpikir jika tindakan yang dilakukan oleh Vi itu cukup masuk akal, karena untuk membuat kurcaci itu setia. Tetapi dia masih belum mengerti mengapa mereka berdua bisa sangat mudah menipu kurcaci itu. Namun tiba-tiba muncul Kurami yang ikut masuk ke dalam ruangan dan menjawab jika itu sangatlah sederhana, terutama bagi mereka berdua. Jadi untuk menghadapi kurcaci dalam sebuah game adalah hal yang paling mudah bagi mereka. Shiro yang melihat sikap sombong yang ditunjukkan oleh Kurami bertanya ke Sora, apakah bisa seorang yang memiliki dada yang besar akan memiliki kepercayaan yang sangat tinggi? Sora yang mendengar hal itu hanya tersenyum dan mengelus kepala Shiro, sambil meminta ke Kurami untuk menyerahkan ponselnya yang sebelumnya ia pinjam kepadanya. Kemudian Kurami mengeluarkan ponselnya dan meletakkan ponsel itu di atas dadanya. Sora yang melihat sikap dari Kurami memberitahu ke Shiro bahwa kepercayaan dari Kurami sama palsunya dengan dadanya yang besar. Dari ingatan yang Kurami dapat dari Sora, bahwa jika seorang memiliki dada yang besar maka tolak ukurnya adalah seperti yang barusan ia lakukan. Jadi dia merasa alasan Sora ingin meminta ponselnya adalah karena ingin mencoba hal tersebut. Saat Kurami berusaha keras untuk menjelaskan semuanya, Sora mengatakan seseorang dengan dada yang besar tidak berpikir jika ponsel secara khusus ada hubungannya dengan palsu tidaknya dada wanita. Jadi itu tidak ada hubungannya dan bisa dijadikan suatu pembenaran. Lagi pula dia bisa saja meminta ponsel itu untuk memfoto suatu yang lain. Kurami yang merasa telah salah paham sebelumnya meminta maaf ke Sora dan Shiro dan dengan senang hati menerima kritiknya. Saat Kurami telah tenang, Sora dan Shiro berpikir akan sulit bagi Vi untuk menjebak kurcaci itu seorang diri. Tapi jika Vi dan Kurami bersama-sama seharusnya tidak akan ada masalah. Artinya yang dilakukan Vi adalah membuat kurcaci itu mengira lawan mereka begitu lemah dan membuat kurcaci itu menurunkan kewaspadaannya dan buat mereka menerima tantangan dan kemudian menjebaknya dengan mudah. Kemudian Sora bertanya ke Vi, apakah benar dia berencana untuk melawan Vic tanpa kerjasama dengan mereka semua? Vi menjawab jika dia tidak berpikir demikian, sebab dia berusaha semaksimal mungkin membantu Sora dan Shiro yang merupakan temannya. Karena Vi masihlah ingin bekerjasama dengan mereka, Sora meminta Vi untuk memikirkan sesuatu yang ingin dia inginkan. Sora secara tidak langsung menanyakan apa yang diinginkan Vi jika dia menang, jadi dia akan menunggu jawaban itu darinya. Lagi pula dia merasa jika Vi dan Kurami tidak akan bisa mengalahkan Vic tanpa bantuan mereka semua. Setelah itu Vi bertanya ke kurcaci yang berada di bawahnya, di mana keberadaan Tilvik. Karena kurcaci itu berbicara menggunakan bahasa rasnya, Sora meminta Jibril untuk menafsirkannya. Jibril memberitahu kurcaci itu juga tidak tahu di mana keberadaan Tilvik berada. Namun setidaknya dia tahu jika dulunya Tilvik berusaha menyayangi kemampuan Vic dan berusaha menjadi istrinya. Sora yang mendengar penjelasan dari Jibril bertanya ke Shiro, memangnya bisa keponakan menikah dengan pamannya? Apalagi itu adalah seorang pria yang terlihat tua akan menikah dengan gadis loli.
Shiro pun menjawab menurutnya itu tidak apa-apa, lagi pula bisa saja itu budaya mereka sendiri. Karena kekhawatiran Sora dan Shiro telah berakhir, Jibril membungkuk sekali lagi dan mengatakan, singkatnya, Tifik dan Fik dulunya sangat dekat dan saling suka satu sama lain. Sora dan Shiro mulai mengerti dan semuanya tampak masuk akal bagi mereka. Hanya saja apa yang membuat Tifik kabur dari Fik. Kemudian kurcaci itu memberitahu, ras kurcaci itu hidup untuk penempah, dan itulah cara mereka menjadi kuat. Meski belum benar jika kepala suku bisa menciptakan berbagai hal di atas kemampuan mereka. Namun dia percaya jika mereka bisa melampaui jika mereka terus berusaha. Di samping itu, Tifik tidak mencoba apapun dan hanya bisa lari dari kenyataan. Oleh sebab itu, dia tidak akan bisa melampaui kepala suku dan justru akan pergi ke tempat pembuangan sampah. Sora yang telah mendengar penjelasan dari kurcaci itu akhirnya mendapatkan petunjuk di mana Tifik berada dan langsung minta Jibril untuk membawa mereka ke atas ibu kota Hardenville. Sambil menunggu Jibril mempersiapkan sihir teleportasinya, Sora memberitahu sedikit pengetahuan industri dari dunianya ke kurcaci itu. Bahwasannya dalam proses manufaktur tidak hanya adanya proses penampakan saja, namun sebenarnya masih ada proses yang disebut casting. Sora yakin jika kurcaci itu tidak tahu proses itu. Setelah memberikan penjelasan, seketika itu Sora, Shiro, dan Jibril pergi ke lokasi Tifik berada. Sekarang yang tersisa di ruangan hanyalah Vi dan Kurami. Untuk kurcaci yang sebelumnya dijadikan kursi juga telah dibiarkan pergi. Dikelilingi oleh kesunyian dari kamar yang mereka berdua tempati sendirian. Vi terus memikirkan banyak hal, terutama tentang apa yang dikatakan oleh Sora sebelumnya yang mengatakan jika dia tidak akan bisa melakukan Fik di pertandingan lengan roh. Vi masih belum mengerti mengapa Sora dan Shiro menerima game itu, karena seharusnya mereka berdua tidak memiliki kesempatan untuk menang sama seperti dia. Namun jika Sora dan Shiro menerima game itu, pasti ada cara untuk dia bisa menang dari Fik. Namun masalahnya adalah tidak perlu bagaimana mereka mencoba. Mereka tidak akan bisa mengatasi perbedaan suatu bakat. Jadi seharusnya Sora dan Shiro akan tetap kalah melawan Fik, karena bagaimanapun juga mereka tidak bisa menggunakan sihir. Kemudian Vi bertanya ke Kurami, jika seperti itu bagaimana caranya Sora dan Shiro bisa menang? Kurami menjawab pada dasarnya Sora tidak pernah memainkan game yang tidak bisa dia mainkan. Sama seperti dalam ingatan yang ia dapat dari Sora, yang dimana dia lari dari suatu tantangan ke tantangan lainnya, dan itu membuat dia tidak pernah kalah. Tapi sebagai gantinya dia juga tidak pernah menang. Itu artinya Sora masih memiliki kesempatan untuk bisa menang, dan cara yang tersisa hanyalah untuk tidak membuat langkah yang salah di suatu game yang dia mainkan. Dan lagi pula Sora dan Shiro juga tidak pernah menang dengan kekuatan mereka sendiri. Kurami hanya bisa beritahu di mana peluang kemenangan Sora dan Shiro dan mengatakan, pada dasarnya yang harus mereka lakukan adalah menang seperti biasanya, yaitu dengan sebuah tipuan dan improvisasi. Singkat cerita, saat ini mereka berada di sebuah lubang yang berada di dalam tanah, dan lubang itu penuh dengan potongan logam yang didekati ada sosok Tifik yang sedang mengayunkan palunya sendirian. Tifik yang menyadari kedatangan Sora, Shiro, dan Jibril bertanya ke mereka, bagaimana caranya mereka bisa menemukan dirinya. Kemudian Sora menunjuk jarinya ke langit dan mengatakan, dia tahu jika Tifik ingin melihat langit. Tifik yang mendengar hal itu setuju dengan pendapat dari Sora dan memberitahu, jika dia sangat menyukai langit dan setidaknya dia ingin bermimpi bisa terbang seperti burung di langit. Saat ini, mereka semua berada di tempat pembuangan sampah terbesar di Hardenville. Sora tahu alasan Tifik melarikan diri adalah karena dia merasa malu dan frustasi karena kegagalannya yang tidak mampu menyaingi Fik, sehingga dia berusaha meninggalkan negaranya. Dan seperti yang dikatakan kurcaci itu sebelumnya, seorang kurcaci yang tidak dibutuhkan hanya bisa berada di tempat pembuangan sampah. Setelah itu Tifik menyambut kedatangan mereka dan menaikkan maksud kedatangannya mengunjungi dirinya. Sora hanya terdiam dan berjalan mendekati Tifik sambil mengatakan, sangat mungkin seorang dapat melampaui orang jenius dengan sebuah usaha saja. Namun realitanya itu hanya berlaku di sebuah fiksi seperti manga yang menceritakan sesuatu yang sebenarnya itu tidak ada. Sora menjadi bersemangat dan mengangkat tangannya dan penuh kemenangan dan melanjutkan perkataannya. Orang yang berusaha bisa saja melampaui orang yang jenius. Namun apa yang terjadi jika orang jenius itu juga berusaha? Karena itu bisa saja membuat orang yang hanya bermodalkan usaha akan tetap kalah dengan orang jenius yang berusaha. Tifik yang mendengar penjelasan dari Sora menangis sambil memberi hormat. Di samping itu Sora berbalik dengan senyum yang jahat. Kemudian Sora bertanya ke Tifik, bisakah dia mengalahkan Warbis di pertandingan sihir? Tifik menjawab tentu saja dia tidak bisa.
Dan begitu Sora mengajukan pertanyaan sekali lagi ke Tilvik, apakah bisa dia melakukan Fik yang sangat berbakat dalam pembuatan lengan roh? Tilvik menjawab tentu saja dia tidak bisa mengalahkannya. Pada dasarnya Sora dan Zoro selalu mengalahkan ras yang lebih tinggi darinya. Namun meski begitu suatu bakat tidak dapat diatasi dengan sebuah usaha saja. Meski begitu Sora dan Zoro akan memberitahu ke Tilvik sesuatu rahasia dari cara untuk mengalahkan bakat selain bermodalkan usaha yang keras. Dan cara untuk mengalahkannya adalah dengan melakukan sebuah kecurangan. Sebagai contohnya, mereka bisa menusuk musuhnya dari belakang, atau menipu mereka untuk masuk ke dalam sebuah jebakan. Meski sebuah cerita fiksi selalu memberitahu bahwa kejahatan tidak pernah bisa menang, namun pada kenyataannya kejahatanlah yang selalu menang. Mereka bisa menganalisa lawannya, mempelajarinya, dan tidak masalah dengan caranya, asalkan mereka bisa menang meskipun melakukan kejahatan sekalipun. Kemudian Sora tersenyum jahat dan mengambil suatu barang dari tumpukan sampah dan berbalik ke hadapan Tilvik dan memberitahu, kecurangan itu akan lebih sesuai jika disebut sebagai sebuah kecerdikan. Begitulah cara manusia bisa hidup, karena tidak mungkin mengalahkan yang kuat dengan usaha saja. Setelah itu Sora melemparkan benda yang dipegangnya pada Jibril, dan Tilvik sepertinya menyadari benda apa itu, dan dia melompat untuk merebutnya dari Jibril. Jibril yang melihat benda itu terkejut, karena benda yang ia pegang adalah kelempengan batu yang terukir sihir dari ras elf. Sora yang tahu akan hal itu bertanya ke Jibril, memangnya ras kurcaci bisa menggunakan sihir dari ras elf? Jibril menjawab, jika itu ras kurcaci pada umumnya pasti tidak akan bisa. Namun bisa saja pengecualian untuk Tilvik, karena dia tampak seperti ras kurcaci yang tidak sama dengan yang lainnya. Sora yang mendengar penjelasan dari Jibril berpikir, untuk mengalahkan yang terhebat dari semua kurcaci tentu mereka membutuhkan yang terendah dari semua kurcaci, sehingga dia perlu bantuan Tilvik untuk bisa mengalahkan Fik. Kemudian Tilvik bertanya ke Sora, mungkinkah dia yang tidak berbakat bisa mengalahkan seorang yang berbakat dengan kerja kerasnya? Sora pun menjawab tentu saja tidak bisa. Setelah itu Sora tersenyum sambil mengulurkan tangannya dan melanjutkan perkataannya. Jika Tilvik memohon untuk bisa menang, maka mereka akan membantunya sebisa mungkin untuk bisa melampaui Fik. Pada akhirnya Tilvik mengambil keputusan dan tanpa ragu sedikit pun setuju dengan permintaan dari Sora untuk bekerja sama agar mengalahkan Fik di pertandingan lengan roh. Kemudian Sora memberitahu Jibril, jika benda yang ia pegang nantinya bisa digunakan untuk mengalahkan Fik. Jadi benda itu tidak perlu dibuang, dan dia meminta juga untuk membawa beberapa logam untuk dibawa ke tempat Vi dan Kurami berada. Singkat cerita, Sora secara tidak sadar mendengar suara Zoro dari balik gelapnya penglihatannya. Ketika dia mencoba meraba sekitarnya, secara tidak sadar dia menyadari telah berada di balik rok Shiro. Sora yang tahu akan hal itu keluar dari rok dan melihat Shiro yang tiba-tiba pingsan, dan Sora bergegas meraih Shiro yang mabuk sebelum dia jatuh. Sora mencoba melihat sekelilingnya, dan sekarang dia tahu jika mereka berdua telah berada di tempat suatu bar. Setelah itu ada seseorang lelaki tua memberitahu ke Sora, jika minuman yang sebelumnya mereka minum itu adalah buatannya, dan minuman itu terbuat dari minyak roh, sehingga itu bukan termasuk minuman yang beralkohol dan aman untuk diminum, meskipun memberikan efek sedikit mabuk bagi pemula. Sora merasa familiar dengan wajah pria itu, namun dia juga belum pernah bertemu sebelumnya. Kemudian Sora bertanya ke pria itu, apa yang sebenarnya ia lakukan di sini? Pria itu menjawab, jika Sora berada di sini karena sedang menceritakan kisah dunia lamanya kepadanya. Dan dalam keadaan mabuk, Sora kembali menceritakan kisah dunia lamanya, bahwasanya di dunianya, manusia selalu melakukan begitu banyak kesalahan, sampai-sampai mereka takut untuk membuat kesalahan lagi. Namun pada akhirnya juga manusia itu tidak pernah berubah, dan tetap melakukan kesalahan yang sama. Mereka akan terus mengacaukan dunia, dan terus melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Kemudian Sora melihat pria yang ada di sebelahnya. Namun entah bagaimana ketika Sora melihat mata pria itu, terlihat seperti pilar api yang pernah ia lihat sebelumnya yang bernama Holy Forge. Seketika itu Sora sadar jika pria yang ia lihat tidak lain adalah Oldeus Oken yang merupakan pencipta ras kurcaci. Setelah mendengar sedikit cerita dari Sora, Oken bertanya ke Sora, apakah ada cara untuk bisa membuat para kurcaci berubah untuk meninggalkan kebiasaannya? Kemudian Sora pun tertawa dan menjawab, dia sendiri juga tidak mengetahuinya. Singkat cerita, Sora dan Zoro telah terbangun dari pingsannya setelah dibangunkan oleh Jibril. Perlahan-lahan kesadarannya menjadi stabil, tetapi meskipun demikian dia tidak bisa lepas dari kebingungannya dan mencoba melihat sekelilingnya.
Pada akhirnya mereka mengingat semuanya. Pada awalnya Sora dan Shiro melakukan percobaan dengan mengekstrak energi dari bumi hidrogen untuk membuat segel sihir. Namun kenyataannya percobaan itu tidak berhasil karena mereka mencoba membuat segel sihir palsu dan membuat mereka berdua jatuh pingsan. Kemudian Jibril membuat kesimpulan jika percobaan Sora dan Shiro telah gagal. Sora dan Shiro yang mendengar hal itu mengatakan sebaliknya, bahwa percobaan mereka sebenarnya telah berhasil, karena mereka juga telah mendapatkan beberapa petunjuk dari percobaan sebelumnya. Kemudian Sora mengatakan, seseorang pernah berkata, kegagalan adalah awal dari kesuksesan, sehingga tidak ada yang bisa mengatakan apa yang salah dan apa yang gagal dari percobaan mereka sebelumnya. Dan juga mereka perlu bekerjasama untuk bisa mengalahkan Vic. Setelah Sora mengatakan peluang mereka untuk bisa menang, V memberitahu Kurami jika mereka tidak akan bisa menang sendiri, sebab Sora dan Shiro juga tidak bisa tanpa adanya kerjasama mereka semua. Kemudian V dan Kurami mengatakan permintaannya ke Sora. Jika mereka menang, setidaknya mereka berharap menerima sebuah tanda penghargaan dari Sora dan Shiro yang merupakan temannya. Setelah itu, Sora meminta Jibril untuk segera mungkin memberitahu jadwal pertandingannya ke Vic. Untuk pertandingannya akan dimulai pada siang hari 4 hari dari sekarang. Tempat, unit dan peserta dirahasiakan sampai 10 menit sebelumnya, karena tidak ada gunanya memainkan game selain di wilayah mereka. Kemudian Sora tersenyum dan mengatakan, jika dia akan membuat Vic menyesal, karena telah mengizinkan mereka untuk bisa menetapkan tempat dan jadwal pertandingan. Sementara itu, di barat laut ibu kota Elkia, terlihat sebuah toko yang bertuliskan bisnis ditutup untuk sementara waktu. Dan di dalam toko itu ada Step yang meminta Emir untuk membawa dia ke tempat Sora dan Shiro berada. Emir yang melihat Step bertanya, bagaimana caranya dia bisa menemukan lokasi mereka. Step menjawab, itu mudah saja, karena dia hanya perlu bertanya ke Departemen Pemerintahan, dan dia juga memberitahu ke kantor pajak bahwa uang kertas telah digunakan tanpa izin untuk bisnis. Ketika pihak departemen telah berhasil mencari sumber uang kertas itu berasal, dia dapat menyimpulkan jika alamat toko yang menggunakan uang kertas itu berasal dari toko yang digunakan untuk bisnis Sora dan Shiro. Setelah memberitahu ke Emir Ens, Step sekali lagi meminta Emir Ens untuk membawa dia ke lokasi Sora dan Shiro berada, karena ada satu hal yang penting yang ingin dia bicarakan. Namun sayangnya Emir Ens mengatakan jika dia tidak akan membawa Step ke tempat Sora dan Shiro berada, karena dia sendiri telah diperintahkan untuk menjaga toko untuk sementara waktu. Karena Emir Ens tidak ingin membawa Step ke Sora. Seketika itu Step mengancam Emir Ens bahwasannya jika Emir tidak ingin membawa dia ke lokasi Sora, maka dia akan menyatakan cintanya ke Sora. Emir yang mendengar hal itu seketika itu menganggap Step merupakan ancaman bagi dirinya, karena bisa saja dia akan menjadi saingan cintanya. Oleh karena itu dia memutuskan menerima permintaan dari Step dan bersiap menuju ke lokasi Sora. Kemudian Emir Ens menonaktifkan save modenya dan bawa Step pergi ke lokasi Sora dan Shiro berada. Di samping itu Emir Ens memprediksi kalahnya Sora dan Shiro yang mungkin akan segera terjadi. Oke, itulah pembahasan untuk part 3 kali ini. Like, share, and see you next time. With